Kakak-kakak, jumpa kembali di channel Gado-Gado milik saya, dan tentu saya mengucapkan terima kasih, moga bahagia dan sehat prima. Saya kali ini ingin menorehkan lagi dengan mengulik sebuah permasalahan bagaimana menumbuhkan nasionalisme untuk menangkal intoleran dan radikalisme. Baik, ini akan saya mulai dan moga-moga dapat memberikan informasi sekaligus kawan-kawan punya keinginan bersama bernasionalisme dan menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya kita itu given sebagai bangsa Bhinneka. Dari Sabang sampai Merauke, 17.000 lebih pulau, ditambah lagi suku yang 700-an di negeri ini dengan berbagai varian bahasa daerah yang melengkapi atau mengkompliti sebagai bangsa yang memiliki khasanah budaya yang luar biasa. Ini given, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Artinya bahwa kita itu sudah tinakdir Gusti, istilahnya kita sudah ditakdirkan sebagai bangsa yang multivarian. Orang mengatakan unity in diversity, berbeda-beda tapi satu jua. Saya ingin mengajak untuk menorehkan berbagai pikiran-pikiran orang seperti Stephen Oppenheimer. Dia dari Oxford University, dia menulis Eden in the East. Sekali lagi, Eden in the East, surga di timur. Ini digambarkan ada benua yang tenggelam di Asia Tenggara, di Sundaland sebagai induk peradaban dunia. Nah, setelah ditelisik dari pikiran dan tulisan Stephen Oppenheimer yang memiliki indikator sebagai negara yang saat ini wilayah yang memiliki peradaban dunia, itu adalah Indonesia. Ini tidak disangka lagi karena apa? Pemikiran-pemikiran ini merupakan pemikiran yang bukan hanya mimpi-mimpi saja, tetapi ini hasil riset dan mengumpulkan beberapa bukti-bukti yang ada. Ternyata ada benua yang tenggelam, benua yang seperti surga yang berada di timur. Inline dengan pemikiran Stephen Oppenheimer, Profesor Arsio Santos dalam bukunya Atlantis katanya the lost continent finally won. Jadi setelah diketemukan kembali sebuah benua yang hilang, dan dia katakan bahwa Arsio Santos juga menervasi dari pikiran Plato, bahwa pemikiran Plato menurut Santos adalah bukan mimpi, tetapi terbukti. Oleh karenanya dalam bukunya ditulis, sayang tapi Profesor Arsio Santos tidak memiliki usia yang panjang. Saat ini sudah berada di surga. Nah, kalau kita menggabungkan dua pemikiran tadi, pertama ada benua yang hilang, sekarang ada benua yang diketemukan. Ini hal yang saling sambut pemikiran-pemikiran itu. Kemudian apakah bangsa kita tidak bangga sebagai bangsa memiliki peradaban yang sangat luar biasa itu? Inilah yang harus kita pegang agar kita memiliki rasa percaya diri dengan confident yang bagus. Dunia sudah memberikan trust, kepercayaan pada kita. Tinggal kita bisa menerima dan mengembannya. Kita harus membuka mata. Kita harus membuka mata untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar dengan budaya yang penuh keragaman dan peradaban yang sangat luar biasa. Kita buka mata kita, termasuk kita buka mata hati kita. Sekarang kita lihat negeri ini betapa hebatnya, yang dikenal dengan biodiversity, kandungan alamnya, flora dan faunanya, begitu hebatnya. Tumbuhan yang begitu komplitnya dan keunikan-keunikan yang ada.
Di negeri ini ditemukan beberapa spesies binatang-binatang yang sangat luar biasa dan langka, seperti komodo. Kemudian ada semacam di Sulawesi ditemukan sebuah, ya kalau kita katakan sebuah keunikan dari binatang yang kecil, primata yang kecil, dan satu-satunya di dunia. Belum yang lagi kita teliti bahwa anggrek hitam satu-satunya yang ada di Papua. Biodiversity menunjukkan bahwa negara kita memiliki kelengkapan baik flora dan fauna yang memberikan manfaat kepada dunia. Sekarang kita akan melihat saudara kita. Dan ini akan kita teropong dan untuk mengaitkan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita 17.000 dengan lebih dari 700 suku, ini ada sebuah negara yang satu kontinen, satu daratan, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Bahasanya sama, bentuk matanya sama, makanannya sama. Tetapi dia tidak menyatu. Itu hanya satu wilayah yang terpecah. Bayangkan kita dengan pulau 17.000. Tentu rentan terhadap itu dan kita harus sadar. Kita harus memperjuangkannya dan kita harus memiliki rasa kebersamaan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat Korea Utara, Korea Selatan. Lalu kita lihat di daerah Timur Tengah. Berapa banyaknya negara-negara. Ada Yaman, ada Oman, ada Irak, ada Iran, ada Kuwait. Begitu banyaknya. Padahal mereka ada bangsa Smith yang memiliki budaya sama, makanan sama, dan sebagainya dengan bahasa yang sama. Tapi terpecah-pecah. Inilah yang membuat kita ingat kepada negeri ini. Jangan sampai terpecah-pecah. Kemudian juga kita lihat budidaya, pikiran, kemudian ancangan, art, seni yang dimiliki bangsa ini. Borobudur satu-satunya candi yang megah. Sekarang direkognisi oleh dunia. Dunia menyapa, dunia menghargai betapa hebatnya. Dan dunia mengetahui bahwa negara ini sudah given. Sejak lama sudah bermacam-macam. Agamanya bermacam-macam, keyakinannya bermacam-macam, kemudian sukunya bermacam-macam. Ini direkognisi dunia betapa hebatnya negeri ini. Mungkin Tuhan memberikan suatu hikmah kepada kita dengan berbagai pulau yang tidak sedikit kalau dihitung, tapi kita masih menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk-bentuk lain dari sebuah negara yang Sint Maarten, sebuah negara menerbitkan perangko Candi Borobudur. Ini adalah rekognisi dunia. Ini dunia memberikan sebuah pengakuan terhadap Indonesia. Lalu juga Neder Indi, ini adalah perangko yang sangat lama dibuat. Belum lagi perangko-perangko yang lain di dunia, semua merekognisi Borobudur. Kita sekarang lihat geopolitik Indonesia. Ada seorang orang yang mengatakan ini adalah ahli geopolitik. Katakanlah Frederick Reichel. Frederick Reichel mengatakan bahwa Indonesia ini suatu wilayah yang besar, padahal di dunia punya pikiran, kata Frederick Reichel, bahwa negara itu batasnya sementara. Nah ini kita harus menjaganya. Jangan sampai keindahan dengan Ratna Mutu Manikam yang luar biasa di negeri ini, kemudian orang-orang yang memilikinya. Inilah yang harus kita jaga. Tapi, dan itu kepastian, bahwa orang yang memiliki kekayaan alam, kandungan mineral yang begitu hebatnya, lautan yang begitu luas dengan kandungannya, ini cenderung orang yang ingin memilikinya. Yang kita takutkan adalah dengan perbedaan yang ada,
Kita dipecah oleh kemampuan teknologi, kemampuan kecanggihan pikir seseorang yang ingin memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita jaga. Memang sebagai negara besar dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa, itu peluang, tapi juga ancaman. Ancamannya bagaimana? Orang atau negara lain tentu berkeinginan untuk memiliki, kalau bisa ingin membeli sumber alam yang ada di Indonesia untuk dimanfaatkan. Bukankah sumber alam, sumber daya alam yang kita miliki itu tidak semua negara juga memilikinya? Inilah yang kita takutkan. Oleh karenanya kita berpikiran ada tantangan dalam bernegara. YG, dangers and opportunity. Di balik bahaya ada peluang. Di balik kekayaan alam kita juga ada bahaya. Bahayanya adalah apabila negara-negara lain ingin mengkacaukan negeri kita dengan cara-cara dia melakukan psy war atau proxy war. Proxy war adalah suatu strategi. Proxy war adalah salah satu strategi yang sering dilakukan seorang orang untuk mempecah belah negara. Tidak perlu intervensi dan mendatangkan, ya kita katakan kita mau aneksasi negara Indonesia akan dianeksasi dengan militer. Tidak. Ada kecenderungan orang akan proxy war, yaitu bagaimana negara itu pecah sendiri karena di dalamnya banyak perbedaan. Oleh karenanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita itu tidak bersatu dalam pikiran dan perbuatan, karena proxy war adalah ancaman. Mari kita menengok sejarah. Mari kita lihat sejarah. Historia Magister Vitae. Sejarah adalah sumber kehidupan dan tempat kampus belajarnya bangsa ini. Mari kita amati, kita tengok sejarah. Empu Tantular dalam Kakawin Sotasoma, dia mengatakan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu jua, tidak ada dharma yang mendua, yakni satu Nusantara. Kemudian Sumpah Palapa juga mengingatkan kepada kita bahwa kesadaran-kesadaran untuk bersama, kesadaran-kesadaran untuk menguntai suatu bangsa dan menjadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Kejayaan Mojopahit, kemudian Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Gajah Mada. Gajah Mada mengatakan bahwa dia tidak akan merasa bahagia kalau Nusantara belum satu. Itu yang bisa saya sampaikan sekelumit. Mari kita jaga, jangan sampai tumbuh dan berkembang sikap etnosentrik dan intoleran. Matur nuwun, sampai jumpa.